Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada panel juri, tim oposisi dan audiens yang saya hormati. Horas. Oke, perkenalkan saya Adrian Gunadi bersama dengan rekan tim pemerintah dengan nomor 09 Nona Rucika dan Muhammad Azwari. Oke, jadi di sini kami akan menunjukkan bahwa kami memiliki argumen mendukung atas mosi yang akan diperdebatkan hari ini. Namun sebelum itu saya akan meluruskan dua variabel yang mungkin terlupakan oleh pihak lawan. Yang pertama, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah jantung dari kebudayaan, identitas, dan sejarah komunitas di Indonesia, serta merupakan warisan turun-temurun yang terus serta menjaga roh budaya dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah berarti rasa memiliki dan penghargaan terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, jika suatu daerah tidak memiliki kedua variabel tersebut, generasinya hanya tidak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Oleh karena Dewan Juri terhormat, saya akan mengangkat dua argumen pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pelestarian budaya dan identitas nasional, dan yang kedua, bahasa daerah sebagai senjata melawan disintegrasi. Yang pertama, kalian tahu mengapa bangsa Indonesia itu unik? Jawabannya adalah karena bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, salah satu kekayaan budaya yang terbesar di dunia. Sekarang kita bayangkan jika bahasa-bahasa ini perlahan punah karena kita tidak mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam program pendidikan, salah satunya program pendidikan kewarganegaraan. Lucu sekali, kita juga bicara di sini soal nasionalisme, tapi kita malah mengabaikan tentang akar budaya kita sendiri. Apa artinya sebuah negara tanpa budaya? Berarti negara itu kedatangan tanpa jati diri. Yang kedua, bahasa Indonesia senjata melawan disintegrasi. Seperti yang kita tahu, dari pasca kemerdekaan hingga saat ini, bangsa Indonesia selalu mengalami yang masalah seperti separatisme dan disintegrasi. Nah, ketika terjadi disintegrasi, maka daerah-daerah yang merasa terpinggirkan akan merasa hancur, dan akibatnya daerah tersebut akan merasa tidak adil dan akan terjadi konflik seperti Timur Timur. Oleh karena itu, Dewan Juri, saya berpikir bahwa pengintegrasian bahasa daerah dalam program pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan supaya negara Indonesia tetap utuh menjadi satu kesatuan. Terima kasih, bangga menjadi tim pro. Baik, terima kasih tim pro. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dewan Juri yang terhormat. Kami sangat menghargai apa argumen yang telah dilontarkan oleh tim pro, tetapi argumen tersebut tidaklah kuat. Kami sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan argumen yang telah dilontarkan oleh tim pro, dan kami sangat menolak mosi perdebatan pada kali ini. Bahasa daerah memang penting, tapi ada yang lebih penting jika mencakup aspek kewarganegaraan itu sendiri. Jika mencakup aspek kewarganegaraan itu sendiri, saya mempunyai dua poin, yaitu tentang mengapa saya menolak mosi perdebatan pada kali ini. Saya mempunyai dua poin utama, yaitu tentang nilai kewarganegaraan itu sendiri. Nilai kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan harusnya mencakup hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwasanya nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi lebih berpengaruh untuk membentuk identitas nasional yang kuat. Selain itu, kita harus mengetahui era globalisasi. Yang kedua yaitu tentang era globalisasi. Tentunya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk era ini. Berdasarkan UNESCO menyebutkan bahwasanya penguasaan bahasa global dapat mendukung siswa untuk siap menghadapi era global. Seperti pernyataan tersebut, jika kita terlalu berfokus dan terlalu mementingkan bahasa daerah, maka kita akan tidak siap untuk menghadapi bahasa global atau globalisasi itu sendiri. Dilansir dari World Economic Forum, terdapat
85% pekerjaan di masa depan membutuhkan komunikasi, lintas budaya, literasi digital, dan berpikir kritis. Lalu, di mana posisi kita sebagai warga Indonesia atau siswa Indonesia dalam hal ini? Berdasarkan IF English Proficiency Index tahun 2023 menegaskan bahwasanya posisi Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 111 negara dengan penguasaan bahasa Inggris. Dengan demikian, kita harusnya meningkatkan bahasa global untuk menghadapi dunia global. Oke, selanjutnya, jika kita terlalu mementingkan bahasa daerah, maka kapan siswa-siswa kita akan mendukung ataupun bersaing di kancah internasional? Terima kasih. Baik, terima kasih dari pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya kepada pembicara kedua tim pro, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya rekan berpikir dari tim kontra beserta dewan juri dan timekeeper yang terhormat. Sebelum saya memasuki argumen, izinkan saya untuk menyanggah pendapat dari rekan berpikir tim kontra. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan harusnya lebih mencakup kepada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jika kita menelisik lebih jauh tentang apa hak dan kewajiban sebagai warga negara, tentunya saya berpendapat sebagai tim pro bahwa warga negara memiliki perannya dan status sosialnya masing-masing. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam warga negara tidak hanya ada manusia yang berperan sebagai masyarakat, tetapi juga ada yang berperan sebagai pemerintah. Jika teman-teman berpikir dari rekan tim kontra berpendapat bahwa kewarganegaraan berbicara masalah hak dan kewajiban, kita harus menelisik lebih jauh mengenai apa kewajiban pemerintah itu sendiri. Kewajiban pemerintah itu sendiri termasuk dalam Undang-Undang Pasal 32 Ayat 2, yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh atas seluruh kebudayaan dan identitas lokal yang dimiliki, salah satunya bendera, mata uang, dan kebudayaan termasuk bahasa. Mengapa saya lebih memfokuskan ke bahasa? Karena masih perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini mendukung penuh bahwa bahasa daerah harus menjadi bagian terpenting dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Mengapa saya mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh? Karena jika tidak ada pemerintah, maka siapakah yang membuat kewajiban? Selain itu, rekan dari tim kontra juga berpendapat bahwa di era globalisasi bahasa Inggris memang lebih penting dan lebih relevan. Mungkin rekan dari tim kontra bisa berpendapat seperti itu. Namun, kita bisa ambil contoh dari Korea Selatan, yang mana Korea Selatan hanya memiliki 9 dialek utama, yang artinya mereka hanya memiliki 9 ragam bahasa. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa lewat fenomena K-pop, kita mengetahui 9 dialeknya itu dan bahasa yang mereka miliki. Contohnya, kita tidak jarang mengucapkan annyeonghaseyo sebagai pengganti halo dan kamsahamnida sebagai pengganti terima kasih. Itu adalah salah satu bukti bahwa globalisasi tidak hanya menekankan kepada kita menyesuaikan dengan budaya luar, tetapi juga bagaimana cara kita membawa identitas dan kebudayaan kita ke kancah internasional, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan bahwa bahasa daerah bukan hanya sebagai sarana komunikasi antar masyarakat, tetapi juga sebagai wadah dari nilai-nilai sejarah dan warisan turun-temurun yang telah diberikan oleh leluhur-leluhur kita terdahulu. Jadi untuk memelihara bahasa daerah adalah sebuah kewajiban, dan salah satunya dapat digunakan lewat pendidikan kewarganegaraan. Karena untuk menjadi warga negara yang baik, kita tidak hanya fokus kepada hak dan kewajiban kita sendiri. Hal itu dapat disimpulkan bahwa tim kontra telah egois dan mengabarkan bahwa kewarganegaraan hanya berfokus kepada hak dan kewajiban individu, tidak berfokus kepada pengembangan bahasa daerah sebagai identitas dan budaya nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada pembicara kedua dari tim kontra, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator, dewan juri yang terhormat, serta tim lawan yang kami banggakan. Sebelumnya kita perlu memahami bahwasanya Indonesia memiliki ratusan bahasa dan suku. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Program kewarganegaraan seharusnya lebih berfokus kepada hal-hal yang memperkuat identitas bangsa. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua sektor. Meski bahasa daerah penting untuk dilestarikan, tetapi bahasa daerah tidak boleh menggeser posisi bahasa Indonesia di dalam program kewarganegaraan yang menekankan persatuan bangsa. Dan seperti yang Tim Pro katakan, bahasa daerah memang penting untuk dilestarikan, tetapi bahasa daerah dapat dipelajari dalam muatan lokal, seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
dan Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal, termasuk bahasa daerah, yang dimana menegaskan hal ini. Pendidikan bahasa daerah termasuk dalam pendidikan lokal dan tidak seharusnya menjadi fokus utama dalam program kewarganegaraan. Jika kita memaksakan program kewarganegaraan dengan bahasa daerah, hal itu hanya akan mendistraksi fokus siswa kepada hal-hal yang lebih universal seperti pendidikan hak asasi manusia dan kesadaran hukum. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman etnis yang luar biasa. Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi tidak semua wilayah memiliki keterikatan yang kuat dengan bahasa daerah. Jika kita melihat di wilayah yang lebih heterogen, bahasa daerah mungkin hanya relevan bagi sebagian kecil siswa. Hal itu mengindikasikan bahwasannya jika pendidikan kewarganegaraan dengan bahasa daerah disatukan, hal itu hanya akan memberikan ketidakadilan pada sistem pendidikan nasional, yang dimana program kewarganegaraan seharusnya lebih bersifat inklusif dan memberikan pemerataan di seluruh wilayah. Dan seperti pembicara satu dari tim kami katakan, di era globalisasi saat ini, siswa tidak hanya perlu diajarkan bahasa daerah, tetapi persiapan untuk tantangan global. UNESCO menggarisbawahi pentingnya literasi global pada abad 21 termasuk berkomunikasi dengan bahasa internasional yang akan membantu siswa bergabung dalam ekonomi dan masyarakat global. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya di sini menyatakan bahwa kami dengan tegas menolak mosi pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Azwari. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah, dan kami mendukung dengan penuh mosi perdebatan pada hari ini, yaitu adalah Dewan ini menyetujui dan mendukung bahasa daerah menjadi bagian terpenting dalam program kewarganegaraan di sekolah. Namun sebelum saya masuk ke dalam argumen yang akan saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap argumen yang disampaikan oleh tim kontra. Yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada tim kontra telah mengakui bahwa bahasa daerah penting untuk dilestarikan. Dan selanjutnya saya akan memberikan sanggahan terhadap argumen yang disampaikan oleh tim kontra. Yang pertama, mengenai masalah kewarganegaraan atau masalah kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia itu berfokus kepada sekularisme dan kesadaran hukum. Semua hal itu bisa diselesaikan dengan dua sikap, yaitu sikap rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Dan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme di antara para siswa, yaitu dengan cara memasukkan atau menjadikan bahasa daerah sebagai bagian dari program kewarganegaraan di sekolah. Yang kedua, kami tidak menggambarkan bahasa asing, namun topik yang kami utamakan dalam debat kali ini adalah pengintegrasian bahasa daerah dengan program kewarganegaraan. Kata utama yang di sini adalah pengintegrasian. Jadi kami menggabungkan kewarganegaraan dengan bahasa daerah. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama kita merefleksi fenomena sosial yang terjadi di negeri kita saat ini, di mana banyak sekali para penerus bangsa yang melupakan identitas bangsanya dan lebih bangga menggunakan bahasa asing yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Kewarganegaraan yang seharusnya menjadi tameng bagi para siswa dalam menghadapi arus globalisasi malah berlaku sebaliknya. Program kewarganegaraan yang saat ini terjadi di Indonesia masih terlalu teoritis dan kurang menjadi tameng bagi para siswa dalam menghadapi globalisasi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemerintah yaitu untuk mewujudkan pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan menghargai bahasa daerah sebagai kekayaan nasional, yaitu pemerintah membentuk yang namanya Merdeka Belajar yang disampaikan langsung oleh Kemendikbudristek dalam Merdeka Belajar episode 17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Dewan Juri yang terhormat, bahasa daerah merupakan identitas nasional yang harus dilestarikan keberadaannya. Bahasa daerah juga bisa dipakai sebagai perangkat peningkat rasa nasionalisme dan juga bisa dipakai sebagai senjata melawan disintegrasi bangsa. Berbagai bukti nyata yang telah kami sampaikan sudah menjadi alasan yang fundamental bahwa kebenaran ada di pihak kami. Globalisasi yang terjadi juga seharusnya bisa menjadi sarana kita untuk memasarkan bahasa daerah melalui peran siswa dan pelajar di sekolah. Oleh karena itu, Dewan Juri dengan ini kami mendukung penuh bahasa daerah menjadi bagian terpenting dalam program kewarganegaraan di sekolah. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra, waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Bahasa daerah memang perlu dilestarikan, tapi tidak menjadi fokus utama dalam program kewarganegaraan. Itu adalah langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan kebutuhan zaman. Saya, pembicara ketiga dari tim kontra, kembali menegaskan bahwa kami menolak mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini mendukung bahwa bahasa daerah harus menjadi bagian terpenting dalam program kewarganegaraan di sekolah. Rekan-rekanku dari tim Pro sepertinya kurang mendengarkan apa yang tadi pembicara kedua kami sampaikan, bahwa bahasa daerah memang perlu dilestarikan, tetapi dalam konteks budaya lokal, bukan sebagai prioritas pendidikan formal. UNESCO 2019 menggarisbawahi bahwa bahasa daerah lebih efektif dilakukan di tingkat komunitas, bukan melalui pendidikan formal. Menjadikan bahasa daerah sebagai bagian terpenting dari program kewarganegaraan hanya akan mencabutnya dari konteks aslinya dan memperlemah upaya pelestarian itu sendiri. Jadi, argumen yang mengatakan bahwa sekolah adalah tempat terbaik untuk melestarikan bahasa daerah tidak berdasar secara fakta. Pertama, perlu kita tegaskan bahwa pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 memformalitaskan bahasa Indonesia sebagai lingua franca dan medium pengajaran primer di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi entitas integratif yang mengikat lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dengan latar belakang yang berbeda. Jika kebijakan pendidikan menggunakan bahasa daerah sebagai fokus utama, maka akan terjadi disfungsi struktural terhadap bahasa Indonesia sebagai instrumental perlekat bangsa. Kedua, mari kita lihat resiko nyata dari menjadikan bahasa daerah sebagai fokus utama dalam program kewarganegaraan. Menurut Institute for Educational Studies 2021, hanya 12% anak yang menganggap bahasa daerah relevan di kehidupan mereka. Ini adalah fakta yang tak bisa terbantahkan. Lebih lanjut, survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2022 mengatakan bahwa 78% orang tua lebih memilih anak-anak mereka untuk mempelajari bahasa internasional, terutama bahasa Inggris yang sangat diperlukan di dunia kerja global. Ketiga, mari kita lihat realitas kebutuhan pendidikan modern. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menyiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi tantangan global. Harvard Kennedy School 2020 menyatakan bahwa kewarganegaraan yang efektif tidak hanya mencakup identitas nasional, tetapi juga pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan partisipasi global. Menekankan bahasa daerah dalam program kewarganegaraan hanya akan mempersempit perspektif siswa kita, menghambat kemampuan mereka, dan membatasi kemampuan mereka dalam berpartisipasi untuk percakapan global. Dewan juri yang terhormat, kita harus memilih apakah kita harus mendorong generasi muda untuk sukses di ranah global, atau hanya membiarkan mereka terperangkap paradigma lokal yang sudah usang dan tak adaptif. Berdasarkan data dan fakta yang telah kami paparkan, jelas bahwa fokus utama dalam program kewarganegaraan harus tetap pada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sesi penutup. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada tim Pro untuk menyampaikan pidato penutup. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pada kita kembali melihat keadaan realitas yang terjadi di masyarakat. Bagaimana setelah divalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 718 bahasa daerah yang harus dilestarikan. Bahasa daerah tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia. Dan tidak mungkin kita biarkan saja bahwa identitas tersebut harus punah. Dewan juri yang terhormat juga, masalah kewarganegaraan yang selama ini terjadi di sekitar kita adalah masalah tentang separatisme dan landasan hukum. Semua hal itu bisa kita selesaikan dengan satu, yaitu rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Dengan kita menjadikan bahasa daerah menjadi bagian terpenting dalam program kewarganegaraan di sekolah, kita sudah bisa memupuk rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme para anak-anak untuk menghadapi masa globalisasi yang akan datang. Seperti hal yang tadi saya bilang bahwa program kewarganegaraan adalah tameng dalam menghadapi arus globalisasi. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, tim kontra hanya berfokus kepada pihak kata globalisasi, namun tidak melihat keadaan realitas di Indonesia saat ini bahwa pelestarian bahasa daerah itu penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir, kami ingin mengutip peribahasa dari Badui, yaitu ada nyinduk ka waktu mi bapak kajaman. Kita mengikuti waktu, tapi kita harus menjaga budaya kita sendiri. Jika kita melihat logika dari apa yang disampaikan jika kita melihat logika dan apa yang disampaikan saat ini, maka dari identitas nasional akan terasa
akan terasa mudah tergerus dan oleh arus modernisasi. Oleh karena itulah, dengan ini kami tetap berpegang teguh dan mendukung penuh pada mosi perdebatan ini, yaitu Dewan ini mendukung penuh bahasa daerah menjadi bagian terpenting dalam program kewarganegaraan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pidato penutup dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Dewan juri yang terhormat, Timpro mungkin melupakan bahwa saya telah memberikan bahwa pendidikan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Program kewarganegaraan seharusnya memperkuat identitas nasional, nilai-nilai kebangsaan, tantangan global, dan program bahasa daerah tidak seharusnya menjadi fokus utama dalam program kewarganegaraan. Kami telah memberikan solusi, yaitu bahasa daerah dapat dipelajari dalam muatan lokal, seperti yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014. Dan kami harap Dewan Juri menyadari bahwa argumen dari tim kami adalah yang paling rasional. Dengan ini kami menolak mosi pada perdebatan kali ini. Program kewarganegaraan tidak seharusnya disatukan dengan bahasa daerah. Nah, karena hal itu hanya akan mendistraksi siswa daripada hal-hal yang lebih memperkuat identitas nasional. Terima kasih, Dewan Juri yang terhormat.